Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Afifsa Putri dengan NIM 19060024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan pada pertemuan 15. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teori Myrdal mengenai dampak balik. Nah, Profesor Gunnar Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab struktur yang membuat si kaya mendapat keuntungan sebanyak mungkin dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin menghemat. Dampak balik cenderung memperbesar dan dampak sebar cenderung mengecil. Secara kumulatif, kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang. Di negara terbelakang, proses kumulatif dan sirkuler dikenal sebagai lingkaran setan. Kemiskinan berjalan menurun karena tidak teratur menyebabkan ketimpangan. Myrdal yakin pendapat teoritis yang kita warisi tidak cukup menyelesaikan problematika ketimpangan dalam ekonomi. Nah, tesis Myrdal. Profesor Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya, ia menggunakan ide dampak balik dan dampak sebar. Dia mendefinisikan dampak balik semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi suatu tempat karena sebab sebab di luar tempat. Nah, kita akan bahas yang pertama ialah ketimpangan dalam regional. Berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat yang di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba yang tinggi, sementara di wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Ketimpangan regional akan semakin parah jika sebagian dari daerah tersebut tumbuh dengan merugikan wilayah lain yang mengalami stagnasi. Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. Dan demikian pula, perdagangan akan cenderung menguntungkan wilayah yang maju dan merugikan wilayah yang terbelakang. Dan pembangunan industri di wilayah pertama dapat menghancurkan industri yang ada di wilayah terbelakang, dan wilayah miskin tetap menjadi wilayah agraris. Menurut Myrdal, pembebasan dan perluasan pasar sering memberikan keuntungan biaya saing kepada industri di sentra pengembangan yang telah mapan. Dan dampak sebar mengenai itu, Myrdal menulis, akan tetapi berbeda dengan dampak balik. Ada juga dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari sentra ekspansi ekonomi di wilayah lainnya. Dan akan tetapi dampak balik dan sabar tidak mungkin berjalan seimbang. Dalam mendukung pendapatnya ini, Profesor Myrdal mengutip dua korelasi umum yang tersimpul dalam kajian Komisi Ekonomi dari PBB untuk Eropa. Nah, yang pertama, ketimpangan regional jauh lebih besar di negara miskin ketimbang di negara yang kaya. Yang kedua, di negara miskin, ketimpangan regional semakin melebar, sedangkan di negara kaya makin menyempit. Nah, di sini peranan dari pemerintah ialah kebijaksanaan nasional di negara miskin cenderung memperburuk ketimpangan di regional. Peranan bebas, kekuatan pasar, dan kebijaksanaan liberal merupakan dua kekuatan yang menciptakan ketimpangan regional sebagai akibat lemahnya dari dampak sebar. Sedangkan faktor lain yang menjadi penyebab dari ketimpangan regional di negara miskin adalah lembaga
feodal yang kokoh, dan lembaga lainnya yang tidak adil, struktur kekuasaan yang membantu si kaya dan si miskin. Nah, materi yang kedua mengenai ketimpangan internasional. Menurut ahlinya yaitu Myrdal, perdagangan internasional mungkin mempunyai dampak surut yang kuat pada negara terbelakang. Pada kesempatan lain, ia menulis, perdagangan pada umumnya cenderung sangat menguntungkan si kaya di wilayah maju dan merugikan merugikan di negara yang kurang maju. Perdagangan secara bebas antara dua negara, di mana yang satu negara maju dan satu lagi negara miskin atau terbelakang, akan memperkaya negara pertama dan mempermiskin di negara yang kedua. Nah, perpindahan modal juga gagal menghapuskan ketimpangan internasional karena negara maju lebih menjanjikan keuntungan dan jaminan bagi para investor. Nah, sehingga modal akan semakin modal semakin menjauhkan diri dari negara terbelakang. Modal yang mengalir dari negara terbelakang yang terjajah sebagian besar diarahkan pada produksi primer untuk ekspor. Nah, tetapi ia cenderung merugikan di perekonomian karena dampak yang begitu amat kuat. Dengan demikian, perdagangan dan perpindahan modal secara bebas yang telah menghasilkan kemajuan ekonomi bagi negara maju ternyata menelurkan dampak balik yang pahit bagi negara terbelakang di seluruh dunia. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu tentang penilaian kritis dari tesis dari Myrdal, yaitu ia memperlihatkan suatu teori yang lain sama sekali berbeda dari teori keterbelakangan lainnya. Dia menggabungkan kekuatan nasional dan internasional yang cenderung membawa negara terbelakang tetap berada dalam proses kumulatif, di mana kemiskinan menjadi dirinya sendiri, dan tidak ada yang dapat menyangkal fakta bahwa di negara terbelakang dampak sebar dikalahkan oleh dampak balik yang kuat. Nah, sekarang ini adalah materi terakhir, yaitu di pertemuan 15. Dan apabila ada kata-kata yang salah selama ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.